Permisi Ustaz, mau kemana Anda? Saya mau tanya, ini pertanyaan dari, saya bacakan ya, teman namanya Herfansyah Adius. Permisi Ustaz, saya mau tanya, kalau semisal nggak Jumatan 3 kali, sudah dianggap kafir. Lantas jika wabah corona ini sampai 1 bulan, berarti kita sudah tidak Jumatan 4 kali. Nah itu gimana ya Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i, ya, dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi, ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat, nah, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi, Allah akan menutup, memberikan cap kepada hati. Ya, taba'a sama dengan khatama, ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Oh, hati-hati nih, hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf. Ya, azan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya atau sekarang seperti Istiqlal kan, atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi, ya idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu, safar perjalanan jauh, ya karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat, kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat. Misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi nih, ya kemudian saya akan ke Bandung. Macetnya luar biasa, macet. Saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar, ya saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2.
Itu dalam situasi jamak qasar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat sembilan Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Aduh baik, hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah, dan ke rumah bawa virus misalnya, virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Ini carrier Anda membawa nih, jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah ini penting difikirkan di dalam konteks ini, dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, bismillah.